Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar, cepat ataupun lambat, kita semua sebagai makhluk yang bernyawa pasti akan kembali kepada satu titik kepastian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Entah ia adalah orang miskin maupun orang kaya, entah ia adalah pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya akan mengalami kematian. Usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghindar dari kematian, tetap kematian akan menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, niscaya kematian tetap akan menghampiri kalian. Walaupun kita berlindung di balik benteng yang kokoh, tetap kematian akan menjumpai kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai seorang mukmin meyakini bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Ia hanyalah sebuah pintu yang akan dilewati oleh setiap insan menuju tahapan yang lebih panjang lagi. Ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal, Al-Haud, As-Sirat, yang berujung pada surga dan neraka. Disitulah manusia hanya ada pada dua keadaan, bahagia atau celaka. Dan seorang mukmin wajib meyakini bahwa tahapan pertama ia akan dilewatinya adalah alam barzah atau yang disebut dengan alam kubur. Sahabat Utsman bin Affan, setiap kali ia melewati kuburan, ia selalu menangis sejadi-jadinya sampai dikatakan hatta yabulla lihyatahu, sampai air matanya membasahi jenggotnya. Dikatakan kepadanya, tazkurul jannata wan nar fala tabki. Ketika engkau mengingat surga neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis ketika melewati kuburan. Kemudian ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah.
Sesungguhnya alam kubur adalah tahapan pertama menuju alam akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat, maka kesudahannya lebih mudah baginya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Barang siapa yang tidak selamat, maka kesudahannya lebih sulit baginya. Jadi keadaan di alam kubur menggambarkan bagaimana nasib setelahnya. Lihatlah bagaimana nasib orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Seperti Fir'aun dan para pengikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang mereka. Allah menjelaskan tentang nasib mereka di alam kubur. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamat wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Firaun dan pengikut-pengikutnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Setiap hari, siang, malam diperlihatkan kepadanya tentang api neraka, dan nanti pada hari kiamat mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam neraka yang azabnya sangatlah pedih. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kita lah yang menentukan nasib kita setelah kematian. Amal kita lah yang menemani kita di kegelapan alam kubur. Karena sesungguhnya salat yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, itu semua akan menjadi teman kita di alam kubur. Sebaliknya, mereka yang berani melanggar batasan-batasan Allah, mereka yang berani mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana ancaman-ancaman yang Nabi sebutkan tentang bentuk dan sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Di antaranya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang nasib orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka akan dihimpitkan kuburnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sangat masyhur dari sahabat Barra bin Azib, wa innal kafira fadzakara mautahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah ceritakan tentang nasib mereka. Qala wa tu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Wa yatihi malakan fayujlisanihi. Maka ada dua malaikat yang mendatanginya, kemudian mendudukkan dia. Fayakulan. Kedua malaikat tersebut bertanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka orang kafir ini tidak bisa menjawab. Dia hanya berkata, la adri. Aku tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, madinuk? Apa agamamu? Kemudian dia menjawab lagi, la adri. Ia tidak tahu. Kemudian, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum? Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Ia pun sama tidak bisa menjawab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fayunadi munadin ilas sama. Terdengar suara dari langit seraya mengatakan, an kazzaba fa'afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Orang ini telah berdusta, maka bentangkanlah permadani menuju neraka dan pakaikanlah kepadanya pakaian dari neraka dan bukalah pintu baginya menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Kemudian ia pun didatangi udara yang sangat panas dan beracun. Wa yudayyuku alaihi qabruh. Dan kuburnya pun akan dihimpitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uh. Sampai tulang belulangnya remuk.
thumma yub'asu alaihi thumma yub'asu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabatun min hadid. Kemudian diutus kepadanya seorang yang buta matanya, yang tuli telinganya, bersamanya palu yang sangat besar terbuat dari besi. Lau duriba 'alaiha jabalun lasara turaba. Seandainya palu tersebut dipukulkan ke arah gunung, maka gunung akan hancur sehancur-hancurnya. Fayadribuhu biha durbatan. Ternyata palu tersebut dipukulkan ke arahnya. Yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa saqalain. Maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, dari barat maupun timur, mendengar suara yang sangat keras tersebut, kecuali manusia dan jin. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga menyebutkan, di antara azab kubur, seseorang akan didatangi ular yang berbisa. Rasulullah bersabda, amma azabul kafir, innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinnina. Ia akan diserang oleh 99 tinnin. Qala, Rasulullah pun mengatakan di hadapan para sahabatnya, atadruna mat tinnin? Tahukah kalian apa itu tinnin? Sab'una hayyah, likulli hayyatin sab'u ru'usin yalsa'unahu wa yahdisunahu ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud dengan tinnin adalah 70 ekor ular, yang setiap ular memiliki 7 kepala, yang siap akan mencatok dia, menghisap dia, sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara mereka, ada yang dirobek-robek mulutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ammal ladzi ra'aituhu yushaqqu shidukuhu. Adapun orang yang aku lihat, yang mulutnya itu dirobek sampai ke tengkuknya, fakadzab, ia adalah pendusta, yang suka berbohong, yang suka menyebarkan berita-berita hoak, isu-isu yang tidak jelas. Yuhaddisu bil kadzibah. Ia berbicara di hadapan manusia penuh dengan kedustaan. Fatuhmalu anhu hatta tablugul afaq. Sampai kedustaannya itu menyebar kemana-mana. Maka ia akan merasakan azab yang sangat pedih tersebut. Mulutnya dirobek ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Dan ingatlah, kematian hanya terjadi sekali. Kematian hanya terjadi di dunia. Sesakit apapun penderitaan yang dialami oleh manusia, maka akan hilang ketika dia mengalami kematian. Berbeda dengan siksaan di alam kubur, tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang ada setiap kali kulit mereka gosong, kepala mereka hancur, Allah kembalikan seperti semula dan terus berulang-ulang. Lihat bagaimana nasib seorang yang melakukan transaksi riba, memakan harta riba, yang mereka celaka dunia dan di akhirat, bahkan di alam kubur. Di dunia, harta yang ia miliki tidak akan mendatangkan keberkahan. Di alam kubur, Nabi SAW menyebutkan, ia akan berenang-renang di sungai darah. Kemudian ia pun berusaha untuk menepi. Ternyata di tepian sungai tersebut ada orang yang sangat beringas, memegang batu yang sangat besar dan melemparkan ke arah orang tersebut sampai kepalanya hancur. Dan Allah kembalikan lagi seperti semula, dan ia hendak menepi lagi, dilemparkan lagi, terus seperti itu. Ini baru di alam kubur. Belum lagi di padang mahsyar. Ia di antara orang yang paling celaka, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak akan bangkit pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan,
Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Yub'asu yawmal qiyamati majnunan yuhnak. Ia akan dibangkitkan dalam keadaan tercekik. Kemudian bagaimana nasib orang-orang yang memahami agama? Dia paham betul tentang hukum halal haram. Dia memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Walladzi ra'aituhu yusdahu rasuhu farujulun 'allamal Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Adapun orang yang aku lihat kepalanya dipecahkan, ia adalah seorang yang mengetahui isi Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, tapi siang malam dia tidak mengamalkannya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang di dalam hatinya terdapat keimanan, ia akan takut mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memotivasi dia untuk semangat beramal dan takut dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di antara nasib para wanita yang mereka tidak memberikan ASI kepada anak-anaknya, apalagi yang membuangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuman tolaqo bi faida nisaun sadiyahunna tanhashu sadiyahunna al-hayyat." Aku melihat ada wanita yang sedang menderita di mana ular-ular mencatok payudaranya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula? Siapakah mereka?" "Haula illati yamna'na auladahunna albanahunna." Mereka adalah para wanita yang tidak memberikan ASI kepada anak-anak mereka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pedihnya azab kubur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya azab kubur, maka kewajiban kita adalah berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan azab tersebut. Di antara cara agar kita terhindar dari azab kubur adalah menguatkan tauhid. Pelajarilah tauhid, perkuat akidah kita. Karena tauhid di antara hal yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berusaha untuk ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar pengakuan, tetapi kita harus mengamalkannya. Lihatlah ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum?" Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Orang yang bertauhid, orang yang beriman. Dia menjawab, "Ja'ana bil bayyinat fattaba'nahu wa saddaqnahu." Ia adalah seorang yang datang membawa kebenaran, membawa penjelasan, dan kami pun mengikutinya dan membenarkannya. Maka ini menjadi bukti bahwasanya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, totalitas melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul sampaikan, maka ini menjadi cara agar kita terhindar dari azab kubur. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas Islam, di atas sunnah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Allahumma alimna bima jahilna wa zakirna minhu ma nasina. Allahumma ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا أوطاننا وأصلح أئمتنا واجعلهم محكمين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج المكروبين ونفس عسرة المعسرين واقض دينا عن المدينين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى هاكدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istaqimu wa'tadilu wasudul khalata ras diluruskan dan rapatkan barisannya Allahu Akbar Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. أشهد أن اللهم اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.